Halo semuanya, dan hari ini kita akan bahas mengenai Hai semuanya, nama saya Wayan Satya Janana Aryastama, nomor absen 36, dari kelas 10 MIPA 5. Dan hari ini kita akan bahas mengenai matematika peminatan bagian vektor. Loh, kok vektor lagi sih? Iya dong, vektor ini banyak banget materi yang kita bisa bahas di sini ya. Dan yang pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai apa, Satya? Iya, kita akan bahas mengenai proyeksi vektor. Bagi yang satu Google Classroom sama saya pasti tahu ini ya. Bagi yang baru join, saya ingatkan sekali lagi, langsung aja tuh tombol subscribe-nya. Dan juga lupa untuk like video ini jika kalian suka, pencik dislike kalau kalian tidak suka. Tidak apa-apa. Oke, kita akan bahas mengenai konsep pertemuan ke-9 ini ya, dimana kita akan membahas mengenai proyeksi vektor di sini. Nah, proyeksi vektor ini pada bagian peta ini kita akan bagi jadi dua, di mana vektor proyeksi vektor pada vektor A pada vektor B dan vektor B pada vektor A. Tapi ya, ini disclaimer sekali lagi untuk kalian-kalian semua. Materi yang saya akan sampaikan ini akan sedikit digabung. Jadi antara ortogonal vektor A pada vektor B dan ortogonal vektor mana nih ya? Vektor B dan A itu akan sama sedikit ya. Jadi dia akan jadi satu bagan. Nanti saya akan perlihatkan lebih jelas lagi ya, karena kalian lebih mengerti ya untuk bagian itu ya. Oke. Sebelumnya tuh kita bahas mengenai proyeksi vektor dulu. Oke. Biar kita tahu apa itu proyeksi vektor, kita alangkah baiknya mencari dari dasar ya. Proyeksi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara pandang objek dalam ruang dimensi 3 atau 3 dimensi dalam gambar di ruang 2 dimensi. Cara ini mempermudah kita untuk melihat objek yang terletak di ruang 3 dimensi pada proyeksi vektor. Ya, pada proyeksi vektor ini, objek yang diproyeksikan berupa vektor tentunya ya. Baik itu panjang atau vektor itu sendiri. Nah, proyeksi vektor ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah proyeksi ortogonal, aksonometri, proyeksi miring, dan perspektif. Nah, yang akan kita bahas ini adalah proyeksi ortogonal di sini yang akan kita bahas. Mungkin untuk yang lainnya akan ada pembahasan lainnya di lain waktu. Oke, untuk kalian yang ingin pause videonya silahkan pause dari sekarang karena ini akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita bahas mengenai proyeksi vektor ortogonal. Ya. Nah, proyeksi vektor ortogonal ini objek utama yang akan dibahas adalah vektornya. Vektor hasil proyeksi dapat ditentukan melalui rumus berikut ini ya. Saya sudah nyain gambar untuk kalian yang ingin mengetahui gimana sih bentuknya antara proyeksi vektor A pada B. Dan sudah saya siapkan di sini rumus untuk proyeksi vektor ortogonal A pada B dan untuk ortogonal B pada A ya. Sudah kalian bisa lihat di sini rumusnya. Ya, vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per vektor B di pangkat 2 dikali vektor B pangkat vektor B. Dan lain sebagainya, seperti itu ya. Ini pun bisa kalian pause dan kalian catat kalau kalian mau, atau silakan ingat seingat-ingatnya. Oke, kita bahas mengenai yang kedua, yaitu adalah proyeksi skalar ortogonal. Saya tadi bilang bahwa ini materi akan digabung jadi satu. Itu di bagian ini ya, proyeksi skalar dan ortogonal dan proyeksi vektor ortogonalnya. Dimana bagian A dan B ini akan saya jadiin satu, dimana skalar dengan skalar dan vektor dengan vektor. Seperti itu. Nah, proyeksi skalar ortogonal bisa disebut juga dengan proyeksi panjang vektor ortogonal. Dalam kata lain, objek proyeksi adalah panjang vektor. Rumus untuk menghitung panjang proyeksi skalar vektor ortogonal ini adalah sebagai berikut ini, yang sudah saya sediakan pada bagian ini ya. Nah, proyeksi vektor ortogonal A pada B dan juga B pada A, atau vektor A pada B dan vektor A pada vektor B dan vektor B pada vektor A. Seperti gambar yang kalian lihat, gambarnya memang agak lebih simpel. Oke, saya sudah nyiapin gambar juga untuk kalian yang pengen tahu gimana sih bentuknya, agar lebih mudah untuk dipahami. Oke, sudah nyatet bukan? Kalau masih belum nyatet, silahkan ulang lagi videonya, ulang sampai hafal ya, sampai bisa untuk mengerjakan soal-soal berikut ini. Nah, untuk kalian yang belum bisa atau nggak bisa diulang-ulang lagi videonya, atau bisa cari di sumber lain. Dan bagi kalian yang minat, silakan bisa jawab pertanyaan di bawah ini ya. Pertanyaan ini saya sudah sediakan. Nanti kalau misalnya kalian benar, jawaban kalian akan dipin di kolom komentar
Ya, jika mau. Ya, jawabannya itu bisa kalian kirim lewat Google Drive. Setelah dikirim dari lewat Google Drive, kalian akan kirim linknya ke saya di kolom komentar. Nanti kalau yang benar, saya akan pin jawabannya. Atau mungkin kalau kalian satu grup Classroom sama saya, Anda bisa langsung kirim di kolom komentar kelas. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Saya tidak perlu gaji, tapi tolong subscribe dan like video saya. Sekian dari saya, agar semangat lagi bikin videonya. Bye-bye.